Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita bertemu lagi di kelas Fisika Dasar 2. Semoga teman-teman sehat walafiat selalu dan juga keluarga juga semoga sehat walafiat selalu ya di tengah ujian yang sedang kita hadapi ini. Nah, kita lanjutkan materi kita kemarin yaitu tentang magnetostatika. Hari ini kita akan melanjutkannya. Yang kemarin kita sudah bahas yaitu tentang gaya Lorentz ya. Jadi gaya Lorentz merupakan gaya yang timbul akibat adanya kawat berarus, kemudian terdapat medan magnet yang ada di sekelilingnya. Nah, untuk muatan tunggal kemarin kita sudah membahas bahwa jika muatan listrik yang melewati satu medan magnet, maka dengan kecepatan tertentu ya, maka arahnya nanti akan terbelokkan karena adanya gaya Lorentz yang timbul akibat medan magnet tersebut ya. Dan jika ada medan listrik juga di dalam perjalanannya muatan listrik itu, maka gaya totalnya adalah gaya listrik ditambah dengan gaya magnet yang dirasakannya. Oke, nah, kemarin kita sudah membahas hal ini. Kita lanjutkan saja, yaitu materi berikutnya tentang efek Hall. Jadi apa sih teman-teman tentang efek Hall itu? Nah, efek Hall ini adalah fenomena fisis yang timbul ketika adanya konduktor atau semikonduktor yang terhubung dengan satu sumber arus listrik searah didekatkan dengan medan magnet. Nah, kita lihat ya teman-teman di sini, medan magnetnya itu yang didekatkan adalah yang arah utara dan didekatkannya itu tegak lurus ya terhadap bidang konduktor ini. Maka di sini arah medan magnetnya akan menuju ke atas ya. Nah, akibat adanya medan magnet yang ditimbulkan oleh magnet selatan, maka nanti arus listrik yang dialirkan di semikonduktor ini atau konduktor ini itu nanti akan terbelokkan oleh adanya medan magnet eksternal ini. Jadi misalkan ada arus listrik yang mengalir pada suatu konduktor atau semikonduktor ya. Kita tahu bahwa di dalam semikonduktor ataupun konduktor, muatan listrik itu bisa lebih bebas bergerak dibandingkan pada isolator. Jadi ketika arus listrik ini masuk ke dalam konduktor, plat konduktor ini, maka plat akumulasi dari muatan positifnya nanti akan berada di sisi kanannya ya. Dari mana? Nah, teman-teman bisa menggunakan kaidah tangan kanan ya untuk melihat bagaimanakah gaya magnet yang ditimbulkan pada konfigurasi ini ya, di mana arah I-nya itu atau arah arusnya itu adalah ke arah sana. Kita gunakan telunjuk kita ya untuk menunjukkan arah arusnya, kemudian arah medan magnetnya ke arah atas ya. Ke arah atas itu kita gunakan dengan jari tengah kita. Dan kemudian jari jempol kita menunjukkan arah gaya magnet ya. Dan untuk muatan positif itu gaya magnetnya itu akan mengarah ke kanan ya, ke sisi kanan dari plat logam ini. Dan kemudian sebaliknya muatan negatif itu dia berlawanan ya. Muatan listrik ini ya nanti akan terakumulasi di sebelah kiri. Nah, ketika kita mengukur antara plat logam yang sebelah kanan dan plat logam yang sebelah kiri, maka akan timbul satu beda potensial yang dinamakan dengan tegangan Hall. Nah, bagaimana untuk mengujinya? Pertama, teman-teman bisa menghubungkan satu konduktor atau semikonduktor ya. Nah, misalkan kalau ini bentuknya seperti pelat pada sebuah rangkaian yang tertutup. Kemudian teman-teman gunakan batang magnet ya. Agar lebih baik itu batang magnetnya itu kita dekatkan dengan satu sisinya saja. Misalkan kalau ini dekatkannya dengan sisi yang utaranya, dan lebih baik lagi kalau kita arahnya itu tegak lurus terhadap bidangnya ya. Dan kemudian aliran muatan listrik nanti akan terbelokkan ya. Nah, akibat adanya pembelokan itu maka akan ada akumulasi muatan di sebelah
sisi kanan dan sisi kirinya. Sisi kanannya ada muatan positif dan sisi kirinya akan muatan negatif, sehingga menimbulkan beda potensial antara sisi plat logam ini. Dan kemudian kita bisa menggunakan voltmeter untuk mengukur berapa besar tegangan Hall ini. Nah, efek Hall ini ditemukan oleh Bapak Edwin Hall di tahun 1879. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung tegangan Hall yang ditimbulkan dari konfigurasi yang sebelumnya telah disampaikan? Jadi kita misalkan di sini ada satu medan magnet yang mengarah masuk ke dalam, ditandai dengan tanda silang ini. Jangan lupa ya teman-teman, kalau tanda silang ini artinya dia itu masuk ke dalam bidang. Kemudian ada arus listrik yang mengarah ke kanan, dan muatannya ini adalah muatan positif, yaitu adalah muatan Hall dengan kecepatan drift tertentu, sehingga nanti muatan positif ini akan terbelokkan ke arah atas akibat apa? Akibat adanya gaya magnet yang ditimbulkan oleh medan magnet. Akumulasi muatan positif di atas ini ya nanti akan membuat muatan negatif juga akan terakumulasi di bawah ini ya. Sehingga nanti akan muncul adanya perbedaan potensial antara sisi atas dan sisi bawah. Oke. Nah, perbedaan potensial antara sisi atas dan sisi bawah ini, tegangan Hall yang dihasilkan nanti akan berada pada titik setimbangnya ketika gaya magnetnya itu sama dengan gaya listriknya. Oke. Dan kita bisa tahu bahwa medan magnet besarnya adalah Q V kali B dan medan adalah Q kali E, maka kita bisa dapatkan bahwa medan listriknya itu akan sama dengan kecepatan drift dikalikan dengan medan magnet. Sehingga tegangan Hall kita bisa dapatkan bahwa beda potensial yang dihasilkan oleh plat konduktor ini itu adalah medan listrik dikalikan dengan lebar konduktornya. Itu akan sama dengan yang ditimbulkan oleh medan magnet dikalikan dengan kecepatan driftnya dikalikan dengan lebar konduktornya. Nah, kita tahu kecepatan drift itu adalah arus dibagi dengan rapat muatan dikali dengan banyak muatan dan luas menampangnya. Nah, kita bisa dapatkan ini adalah tegangan Hall-nya. Dan bila kita lihat luas penampang dari yang ditembus arus ini adalah lebarnya, itu adalah D dikalikan dengan T. T ini adalah ketebalan dari semikonduktornya. Ya, ini adalah luas penampang yang dilewati oleh arus tersebut. Oke. Maka kita bisa dapatkan bahwa tegangan Hall itu adalah 1 dibagi rapat muatan dikalikan dengan Q, di mana ini yang depan ini tidak lain adalah koefisien Hall. Koefisien Hall itu satuannya adalah meter pangkat 3 dibagi Coulomb. Oke. Nah, beberapa aplikasi pada efek Hall ini sebetulnya sangat banyak ya. Bentuk sensor efek Hall ini adanya yang 3 kaki dan ada juga yang 4 kaki ya. Ini adalah simbol dari sensor efek Hall di dalam elektronik. Jadi ini banyak sekali aplikasinya dalam bidang elektronik ya, efek Hall ini. Ya. Dan beberapa bahan yang biasa digunakan dalam sensor efek Hall ini yaitu adalah gallium arsenide. Ini adalah salah satu tipe semikonduktor ya. Kemudian indium arsenide juga, indium phosphide, indium antimonite, dan grafit. Ya. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu aplikasi sensor efek Hall ya, joystick ini. Dimana di joystick ini biasanya di bawahnya ada magnet ya, di bawahnya ini ada sensor efek Hall, dan ketika joysticknya kita gerakkan, maka akan terjadi perubahan medan magnet yang dirasakan oleh sensor efek Hall ini. Nah, dari sensor efek Hall ini nanti akan menimbulkan tegangan yang berbeda-beda ya, saat kita menggeser ke kanan, menggeser ke kiri, ke depan ataupun belakang, sehingga nanti
dari perubahan medan magnetnya itu akan diubah menjadi tegangan listrik. Nah, ini adalah salah satu rangkaian sederhananya biasa yang digunakan di sensor efek Hall ini. Jadi di sini biasanya digunakan input ya. Input ini untuk membuat arus utamanya di efek Hall itu, dan juga untuk membangkitkan dari amplifier aktif ini. Nah, kemudian jika nanti ada perubahan medan magnet, maka akan dideteksi oleh sisi kanan dan sisi kiri ini ya, yang biasanya itu ordenya tuh perubahannya hanya sekitar mikrovolt ya, dan ini sangat kecil sekali ya, belum bisa terdeteksi oleh Arduino, itu masih sangat kecil ya. Maka kita biasanya gunakan rangkaian penguat untuk menguatkan tegangan yang dideteksi ini. Nanti outputnya itu kemudian baru kita baca di microcontroller ya, misalkan kalau seperti itu. Ini adalah kuis yang bisa teman-teman kerjakan. Jadi misalkan ada suatu plat logam ya, ini bahan dasarnya adalah perak, memiliki ketebalannya 0,2 mm ya. Jadi T-nya ini atau ketebalannya adalah 0,2 mm. Kemudian lebarnya adalah 1,5 cm. Dan dialiri arus listrik sebesar 20 ampere. Jadi besar arus listriknya ini adalah 20 ampere ya. Nah, sekarang jika koefisien Hall untuk perak adalah 0,84 kali 10⁻⁻10 meter kubik per coulomb, maka teman-teman pertama hitung rapat muatan listrik yang dibawa dalam volume, yaitu adalah rho C ini. Yang kedua, bila kita mendeteksi tegangan Hall yang dihasilkan pada sisi sampingnya ini adalah 15,0 mikrovolt, maka sebetulnya berapakah kuat medan magnet yang ada di sekitar plat konduktor tersebut. Nah, ini dikerjakan dan dikumpulkan setelah kuliah ini berakhir ya. Oke. Kemudian kita masuk ke hukum Biot-Savart. Di hukum Biot-Savart ini ya, nanti kita akan gunakan untuk meninjau bagaimana medan magnet yang dihasilkan oleh berbagai kondisi arus listrik ya, bahwa misalkan ada arah arusnya itu adalah arah jempol kita, maka arah medan magnetnya adalah 4 jari kita yang melingkari ibu jari kita. Dan ini ditemukan oleh 2 orang, yaitu adalah Bapak Biot dan Bapak Savart ya. Jadi gunanya untuk apa sih kita mempelajari hukum Biot-Savart ini? Nah, untuk menentukan kuat medan magnet pada satu titik di sekitar kawat berarus. Jadi kita bagaimana melihat induksi yang dihasilkan oleh medan magnet ya, pertama yang ditimbulkan oleh kawat berarus listrik. Nah, di mana menurut hukum Biot-Savart bahwa medan magnet itu akan berbanding lurus dengan arus listriknya. Jadi semakin besar arus listrik, maka akan semakin besar medan magnetnya. Kemudian dengan panjangnya ya, jadi semakin berbanding lurus dengan elemen kawatnya. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik tersebut ke elemen kawat penghantar, dan berbanding lurus dengan sinus sudut ya. Jadi nanti teman-teman akan melakukan perkalian silang, di mana perkalian silang itu menghasilkan sinus ya. Jadi perkalian silang itu misalkan A cross B, maka besarnya vektor dari A cross B itu adalah AB sinus sudut antara vektor A dan B. Bentuk rumus dari hukum Biot-Savart ini ya, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada μ0. μ0 ini adalah permeabilitas dalam ruang hampa ya. Kemudian I ini adalah arus ya. DL ini adalah elemen panjang yang akan kita tinjau ya. Jadi teman-teman nanti misalkan di kawat ini ya, ada satu kawat yang bentuknya
melintang seperti ini ya. Dan ini adalah elemen kawat yang kita tinjau, DL ini. Jadi sebagian elemen panjang kawat yang kita tinjau, DL itu. Crosskan dengan R. R ini adalah, R topi ini adalah unit vektor dari arah DL, yaitu adalah segmen kawatnya, sampai ke titik peninjauannya. Itu adalah vektor R-nya ini ya. Atau kita bisa tuliskan bahwa kalau R topi itu kan adalah R vektor dibagi dengan besar vektornya ya. Di unit vektor itu adalah vektornya dibagi dengan panjang vektornya. Maka kita bisa dapatkan yang bawah juga ya. Kalau ini bentuknya vektor. Oke. Dan kalau kita mau melihat kuat medannya saja ya, atau besar medannya saja, maka perkalian cross ini antara DL dengan R ini ya akan menghasilkan DL sinus alfa, di mana alfanya ini adalah sudut antara DL dengan vektor R ini. Jadi sudut antara elemen panjang ini dengan vektor R ini. Oke, jadi sekarang kita akan mengaplikasikan hukum Biot-Savart untuk mencari kuat medan magnet akibat adanya kawat lurus yang dialiri arus listrik konstan yang sangat panjang. Nah, pertama-tama teman-teman lihat dulu, ambillah segmen kawat ya, sepanjang DL ini ya, di mana sudut antara DL dengan vektor R-nya itu adalah vektor jarak antara kawatnya sampai ke titik pengamatan. Itu adalah sudut alfa, di mana alfanya sama dengan V/2 ditambah theta ya. Tentu saja ketika alfanya sama dengan V/2, maka tetanya sama dengan 0 ya. Jadi ketika dia berada di garis vertikal sini, jadi kita transformasikan alfa ke dalam theta, sehingga kita bisa dapatkan bahwa sinus alfanya ini sebetulnya adalah sinus V/2 ditambah theta, yang tidak lain adalah kosinus theta. Kemudian yang kedua, kita lihat dari trigonometri berikutnya, di mana tangen theta itu adalah L dibagi A, sehingga L sama dengan A dikali tangen theta. Dan kita turunkan DL terhadap theta, maka kita dapatkan bahwa besarnya DL itu adalah A per cos kuadrat theta dikalikan dengan D theta. Dan ketiga, untuk mencari R ya, dalam fungsi theta, maka kita bisa dapatkan bahwa cos theta itu sebetulnya adalah A dibagi R ya. Cosinus adalah samping per miring ya. Nah, kita bisa dapatkan bahwa R-nya itu sama dengan A per cos theta. Nah, dari ketiga kondisi ini, maka kita bisa dapatkan, kita hitung kuat medan magnetnya ini menurut persamaan Biot-Savart yang sudah sebelumnya dijelaskan, bahwa B sama dengan mu0 kali I per 4V integral dari DL sinus alfa dibagi R kuadrat. DL-nya kita masukkan A per cos kuadrat D theta, kemudian sinus alfanya itu adalah cos theta, dan yang terakhir R-nya itu adalah A per cos theta. Kemudian disederhanakan, maka kita bisa dapatkan bahwa kuat medan magnetnya adalah mu0 dikali I dibagi 4V A integral dari theta 1 sampai theta 2 cosinus theta di theta, di mana theta satunya itu adalah sudut yang dibentuk antara sumbu vertikalnya ini ya, titik sumbu vertikal awalnya ini sampai ke segmen awal daripada kawatnya ya. Kemudian yang kedua, theta 2 ini adalah dari jarak vertikalnya sampai ke segmen akhir dari kawat yang kita tinjau tersebut. Maka kita bisa dapatkan bahwa kuat medan magnet adalah
mu 0 kali I dibagi 4V A sinus theta minus sinus theta 2 minus sinus theta 1. Nah, untuk kondisi pertama, bila kawatnya yang sangat panjang ya, atau tak terhingga, dialiri arus listrik konstan I, maka hitunglah medan magnet yang ada di titik sembarangnya. Nah, kita lihat di sini kondisinya, kalau ya titik pengamatannya itu sangat jauh lebih kecil dibandingkan panjang kawatnya ya, karena panjang kawatnya itu tak hingga ya, maka kita bisa asumsikan theta satunya ini, yaitu adalah sudut yang dibentuk di segmen awal kawatnya ini, itu berada di titik yang sangat jauh di minus tak hingga ya, sehingga theta 1 itu akan menuju ke minus V per 2 ya. Kemudian theta 2 akan menuju ke arah V per 2 ya. Jadi theta 2 nya ini akan menuju ke arah 90 derajat ya. Theta 1 nya ini akan mengarah ke minus 90 derajat. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa medan magnetnya adalah mu 0 dikali I dibagi 4VA sinus V per 2 ini adalah theta 2 dikurangi theta 1. Maka kita bisa masukkan hasilnya dan kita dapatkan bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus yang sangat panjang itu adalah mu 0 kali I dibagi 2V kali A. Untuk kondisi 2 ya, jadi di kondisi 2 ini jika kawatnya itu memiliki panjang yang berhingga, jadi nggak gitu panjang banget ya, memiliki panjang yang tertentu gitu ya. Nah, kita pengen tahu berapakah medan magnet yang ada di ujung kawatnya itu. Nah, sekarang kita lihat dari kondisinya. Saat di ujung kawat ya, di ujung kawat di sini ya, theta satunya sama dengan 0 ya, dan theta 2-nya adalah berada di titik L ini ya. Maka sinus theta 2 itu sebetulnya adalah L dibagi dengan R ya. Sinus theta 2 adalah depan per miring. Maka kita bisa dapatkan bahwa sinus theta 2 nya itu adalah L dibagi akar A kuadrat tambah L kuadrat. Ini kita dapatkan dengan melakukan aturan Pitagoras ya. Karena ini membentuk sudut siku-siku, jadi diperbolehkan menggunakan aturan Pitagoras. Sehingga kita bisa dapatkan besar medan magnet pada ujung kawat berhingga ya, adalah ini dimasukkan hasil sinus theta 2 nya dan sinus theta 1 nya adalah 0, dan kita dapatkan bahwa B sama dengan mu 0 kali I dibagi 4VA di dalam kurung L per A dibagi dengan 1 plus L per A kuadrat diakarkan. Oke. Kemudian pada kondisi 3, jika kawatnya memiliki panjang yang lebih besar dibandingkan jarak ke titik pengamatan ya, jadi L nya ini jauh lebih besar dibandingkan A ya, maka pembagian L dibagi A itu akan jauh lebih besar dibanding 1 ya. Nah, karena itu yang di dalam akar ini ya, nilai satunya itu akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan L dibagi A kuadrat ya. Nah, ini sudah L bagi A kuadrat pula ya. Jadi nilai satunya ini bisa kita abaikan, sehingga kita bisa dapatkan yang di dalam akar ini sebetulnya adalah L per A ya. Nah, maka dari itu dari kawat lurus yang tadi panjangnya berhingga itu, kita dapatkan bahwa B-nya sama dengan yang di bawahnya ini diganti L per A ya. Jadi atasnya L per A, di bawahnya L per A, kita bisa sama-sama coret. Maka kita bisa dapatkan besar medan magnet pada kawat tersebut di titik manapun adalah segini. Ya. Ininya bisa dicoret. Nah, kemudian kondisi keempat, jika kawat memiliki panjang yang lebih pendek. Kalau di sini kawatnya memiliki panjang yang lebih pendek dibandingkan jarak dari titik kawat awalnya ini yang vertikal ke titik pengamatan, yaitu adalah A.
ya, sehingga A-nya jauh lebih besar dibandingkan L, dan L per A-nya itu akan menuju ke 0. Maka kita bisa asumsikan bahwa L per A-nya ini akan sama dengan 1 ya, karena nilai L per A-nya ini sangat kecil. Sehingga besar benan magnet pada kawat tersebut ya, untuk kawat yang pendek adalah μ0 kali I dibagi 4VA. Ini L per A ini disebabkan oleh adanya suku yang bawah ini sama dengan 1 ya. Maka kita bisa dapatkan bahwa B sama dengan μ0 I L per 4VA kuadrat. Yang di atas ini tidak boleh 0, karena kalau misalkan ini 0 artinya tidak ada medan magnetnya ya. Itu artinya sangat kecil sekali. Ya memang sangat kecil sekali, tapi masih ada ya. Nah, yang kondisi terakhir yaitu jika kawatnya memiliki panjang berhingga dan titik pengamatannya itu sembarang yang masih dekat nilainya dengan panjang kawat. Jadi kita tidak bisa mengabaikan apapun ya di sana. Sini kita lihat sinus theta 1 ini sebetulnya adalah minus B. Jadi jarak dari titik awalnya ini ke sana itu adalah minus B dikalikan dengan R1. R1 itu adalah dari jarak dari ujung kawat kiri sampai ke titik pengamatan. Sehingga kita bisa dapatkan sinus theta 1 ini adalah minus B dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Dan sinus theta 2 nya kita lihat panjang daripada segmen yang ini adalah panjang total kawat dikurangi dengan segmen yang sudah kita ambil. Segmen yang sudah kita ambil adalah dari B ini. Nah, kita bisa dapatkan dari titik 0 sampai ke titik ujung kawatnya ini adalah L minus B. Nah, kita bisa dapatkan sinus theta 2 nya adalah ini. Dengan menggunakan persamaan yang pertama kita dapat tadi ya, secara umum, sehingga kita bisa dapatkan bahwa B sama dengan μ0 I dibagi 4VA. Nah, ini adalah dari sinus theta 2 minus sinus theta 1 nya kita dapat. Nah, ini jika kondisinya ya, jika kondisi titik pengamatannya berada di tengah. Jadi titik pengamatannya ini dia adanya di tengah ya, sehingga theta 1 nya sama theta 2 nya itu sama ya kan. Maka kita bisa dapatkan bahwa B nya itu atau medan magnetnya adalah μ0 I per 4VA kalikan dengan kurung L per A akar 1 ditambah L per 2A kuadrat. Dan ini kalau titik pengamatannya itu berada di tengah-tengah kawat yang memiliki panjang berhingga seperti itu ya. Nah, untuk tugas di rumah ya, dikumpulkan hari Minggu pada pukul 00 ya. Terakhir, yang pertama, cari kuat dan arah medan magnet yang dihasilkan oleh dua kawat berarus listrik konstan yang lurus sangat panjang ini. Jadi ada satu kawat yang mengarah arus listriknya ke arah atas dan kawat berikutnya memiliki arah arus listrik ke bawah. Arah arus listrik pertama ini nanti akan menghasilkan medan magnet pertama, dan arah arus listrik kedua ini akan menghasilkan medan magnet yang kedua. Coba dihitung berapakah medan magnet yang ada di titik A, yang ada di titik B, dan yang ada di titik C ya. Jadi mereka terpisah sejauh, yang A ini terpisah dari I2 itu sejauh 2L, dan yang C ini terpisah dari I1 itu sejauh 2L, dan B ini berada di tengah-tengah antara I1 dan I2. Oke. Nah, carilah arahnya juga ya. Jadi kalian bisa gunakan aturan tangan kanan untuk menentukan arah medan magnetnya.
Kemudian yang kedua adalah kombinasi antara kawat lurus berhingga dan kawat lurus yang panjangnya tak hingga. Nah, di sini ada kabel kawat ya yang memiliki segmen yang berbentuk seperti segitiga ini ya. Jadi ceritanya ada satu titik ya dari P ini yang kabelnya itu harus dibelokkan ya. Nah, dibelokkannya itu dibentuknya membentuk segitiga sama kaki dengan panjang kaki pertamanya adalah L dan yang keduanya juga L sama kaki ya. Nah, di sini ada kawat yang panjangnya tak hingga, yang di sini juga ada kawat yang panjangnya tak hingga, dan di sini ada dua kawat yang panjangnya berhingga. Nah, sekarang berapakah medan magnet yang dirasakan ya atau ada di titik P ini? Nah, ini nanti dikumpulkan di hari Minggu depan, maksud saya di hari Minggu terakhir jam 00 lewat Schoology seperti biasa. Nanti akan saya share linknya sesegera mungkin ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan perkuliahan kita masih tentang hukum Biot-Savart untuk meninjau kawat yang dibelokkan atau kawat yang melingkar ya. Jadi minggu depan masih dalam hukum Biot-Savart untuk kawat melingkar, juga tentang hukum ampere ya. Oke. Bila ada pertanyaan silahkan di email maupun di chat lewat Schoology. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.